Anda kembali menyaksikan Exploring Mudik CNBC Indonesia. Kita ke informasi seputar mudik yang pertama. Berdasarkan data kepolisian, jumlah kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Lebaran 2025 mengalami penurunan sebesar 31,37%. Dari 2.152 kasus menjadi 1.477 kasus atau turun 31,37% selama periode 23 Maret 2025 sampai 2 April 2025. Sementara itu jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan selama mudik juga berkurang drastis. Dari 324 korban pada 2024 menjadi 223 korban pada 2025 atau turun 32%. Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho mengatakan keberhasilan operasi ketupat 2025 terlihat dari data kecelakaan yang turun signifikan. Hal ini juga tak lepas dari komitmen untuk mengamankan arus balik Lebaran 2025 dengan sejumlah strategi seperti pengalian arus, sistem one way, dan kontraflow yang telah disiapkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Pemirsa, arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan, tepatnya pada hari ini 3 April 2025. Dan saat ini saya sedang berada di ujung dari tol MBZ menuju dalam kota, dan seperti yang pemirsa lihat di layar kaca Anda, ini terlihat sangat lenggang namun sudah mulai ramai sejak pukul 10 tadi. Dan berdasarkan data dari Korlantas Polri, per 2 April 2025 jumlah kendaraan pemudik yang masuk ke daerah Jakarta sudah mencapai 2 juta lebih kendaraan, yaitu H+2 Lebaran Idul Fitri. Dan untuk mengantisipasi adanya keramaian ini, Korlantas Polri juga telah melakukan berbagai rekayasa lalu lintas yang akan dimulai diterapkan pada hari ini, yaitu 3 April 2025. Salah satunya adalah one way, kontraflow, dan juga ganjil genap. Nah, skema one way akan diterapkan mulai Kamis 3 April 2025 pukul 14 WIB hingga 7 April 2025 pukul 24 WIB. Dan jalur one way ini akan dimulai dari KM 414 tol Semarang Batang hingga KM 70 tol Jakarta Cikampek. Dan selain one way, skema kontraflow juga akan diterapkan pada arus balik Lebaran tahun ini, pemirsa. Kontraflow akan diberlakukan di arus KM 70 hingga KM 47 tol Jakarta Cikampek dengan periode yang sama, yaitu 3 April sampai 7 April 2025. Dan untuk mengurangi kepadatan selama arus balik mudik Lebaran, sistem ganjil genap juga akan diperlakukan mulai Kamis 3 April pukul 00 WIB hingga Senin 7 April 2025 pukul 24 WIB, pemirsa. Dan kebijakan ini diberlakukan di 2 titik utama, yaitu KM 414 tol Semarang Batang hingga KM 47 tol Jakarta Cikampek serta KM 98 hingga KM 31 tol Tangerang Merak. Dengan adanya rekayasa lalu lintas ini, pemirsa, diharapkan pemirsa melakukan perjalanan arus balik Lebaran dapat lebih lancar dan juga mengurangi kemacetan yang ada di ruas jalur tol. Dan bagi pemudik, perjalanan jauh tentunya membutuhkan kendaraan yang nyaman dan juga andal. Citroen C3 Aircross, sahabat perjalanan mudik Anda. Dengan perjalanan yang masih panjang, pastikan Anda tetap waspada dan mengatur waktu istirahat Anda agar tetap aman di jalan. Dari Jakarta, Diajeng Aulia dan juru kamera Bayu, CNBC Indonesia Beyond Business. Harga emas kembali menggila. Harga emas kini mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan semakin mendekati level $3.200 AS per troy ounce. Harga emas dunia mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan Rabu 3 April 2025 terkerek di level $3.159 AS per troy ounce. Harga tersebut adalah yang tertinggi sepanjang masa dan mematahkan rekor sebelumnya di 3.123,05 yang dicatat pada Senin kemarin. Apresiasi harga emas dunia terjadi bersamaan dengan pengumuman tarif global baru oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tarif baru ini diperkirakan akan meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan saling serang balasan dari negara mitra dagang. Kondisi ini akan menguntungkan emas yang merupakan aset aman. Emas adalah aset aman yang diburu di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik. Selain karena faktor safe haven, harga emas juga mencetak rekor karena dibantu oleh ambruknya dolar AS dan melemahnya imbal hasil US Treasury. Trump mengatakan bahwa pendapatan dari tarif baru ini akan menghasilkan triliunan dan triliunan dolar
untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. Informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional karena menganggap AS diperlakukan tidak adil dalam perdagangan global. Ia menuduh negara-negara lain memperlakukan hambatan perdagangan yang membuat barang produksi AS tidak kompetitif. Trump menyoroti defisit perdagangan barang tahunan AS yang besar sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan ekonomi. Ia juga menandatangani memorandum untuk menyelidiki penyebab defisit tersebut serta praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Trump menerima hasil investigasi pada 1 April 2025 dan langsung mengambil tindakan berdasarkan temuan tersebut. But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen, and they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why, effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. Demikian informasi di Exploring Mudik CNBC Indonesia. Saksikan informasi lainnya dalam CNBC Indonesia Beyond Business.